pertama kali ketemu lihat saya siapa ya? Oke, ya jadi mungkin sebagian belum tahu ya background saya cerita sedikit ya. Jadi background saya tadi komputer teman-teman. Ya, banyak orang bilang, teman-teman saya semua bilang kalau saya tawari Prudential, mereka selalu bilang gini, kita orang belakang meja, ya bukan orang lapangan. Ya, terus saya mikir, emang kenapa? Ya, jadi sekedar info, saya orang STS, informatika, saya belajarnya komputer. Ya, dan dulu pertama kali masuk di kuliah, saya nggak pernah tahu bahwa STS itu pemrograman. Ya, jadi saya tahunya STS itu komputer, dan waktu itu komputer lagi hot-hotnya, lagi prospek teman-teman. Ya kayak zaman sekarang nih, Prudential lagi prospek, ya lagi in, ya banyak miliuner dicetak di Prudential teman-teman. Ya, jadi banyak orang ikut jadi agent tanpa tahu apa itu Prudential. Ya banyak sekarang agent berbondong-bondong ikut Grand BUP, ikut apapun, ya seminar diikuti semua tanpa tahu. Cuma dengernya pokoknya banyak miliuner dicetak melalui Prudential. Cuma tahu itu saja. Akhirnya apakah mereka berhasil? Belum tentu. Ya, oke. Nah, saya nggak tahu komputer. Saya masuk STTS, saya taunya STTS itu adalah sekolah paling susah. Oke. Yang saudara-saudara sepupu saya kuliah di STTS semuanya lulus 7 tahun. Semuanya, ya bukan sebagian, semuanya. Nah, saya heran, kenapa kuliah itu begitu susah? Jadi saya masuklah di STTS tanpa tahu bahwa STTS itu pemrograman. Ya, oke, tanpa tahu. Ya, hari ini saya mau bicara tentang kita harus pakai otak kita, teman-teman. Bukan cuma main perasaan. Banyak orang pria itu jatuh cinta sama wanita cuma perasaan. Chemistry-nya bagaimana tanpa tahu pengenalan. Ya, hari ini saya hanya bahas pengenalan. Saya masuk di STS, ya, begitu masuk semester 1 langsung kaget mau keluar. Saya bilang sama mama, saya mau keluar dari STS, nggak cocok saya di sini. Dan banyak teman-teman ya, kumpulan-kumpulan saya dulu pas SMA, semua bilang gini, Di, kamu nggak cocok di IT, kamu nggak cocok di STS, kamu ini belajar ekonomi saja, kamu tuh belajar bisnis saja, kamu nggak cocok di sini. Saya berteman ada 9 orang, ya 8 orang semua bilang kayak gitu. Ya, jadi gimana? Diikutin teman-teman. Ma, saya mau keluar dari STS, saya mau sekolah Petra saja, saya mau kuliah bisnis, supaya tadi jadi bisnismen dan lain sebagainya. Oke, mama saya bilang gini, kamu sudah masuk di STS, ya, mama saya ngajari saya tanggung jawab. Kamu sudah masuk, berarti harus tanggung jawab, selesaikan dengan baik. Ya, oke, mama saya seorang leader yang luar biasa bagi saya. Oke, jadi saya diajari tanggung jawab sejak dulu, teman-teman. Jadi saya lanjutin kuliah lagi, nggak keluar, nggak jadi keluar. Nah, bagaimana saya harus adaptasi di STTS? Saya memaksa diri saya. Saya tahu bahwa untuk keluar dari STTS, jalan satu-satunya cuma lulus, bukan drop out. Saya tahu statement ini sebelum saya lulus, teman-teman. Saya harap kalian semua yang di sini tahu kalian boleh lulus, ya. Oke, teman-teman. Kita di sini tidak harus cuma boleh bisnis Prudential. Mau bisnis apapun boleh. Ya, ada yang mungkin yang bangun hotel, ada yang mau beli pulau, silakan. Ya, ada yang mau bagi pasir kertas, boleh nggak? Boleh, teman-teman. Ya, tapi kita lagi banding-bandingin. Saat saya sudah research segala bisnis yang tanpa modal dengan income yang besar dan sangat cepat dan pasif. Ya, kalau modalnya besar, income-nya besar, aktif, lama, percuma ya. Tanpa modal, income-nya besar, cepat dan pasif. Itu cuma Prudential. Ya, jadi saya harap semua agent di sini, entah itu leader atau agent baru, ya, saya harap kita semua nanti kalau sampai kita buka bisnis baru, tunggu lulus KM.
Oke, saya sudah masuk di IT teman-teman. Saya baru boleh pindah bidang saat saya sudah lulus. Ya, jadi saya nggak perlu nego lagi sama diri saya. Banyak agent prospek susah, ya. Atau mungkin ada yang jago closing, susah rekrut. Agent susah, tapi bilangnya saya mau kayak Pak Kanho, saya mau kayak ya AM itu, AM ini, income-nya besar. Tapi rekrut satu aja susah. Terus tidak mau memaksa diri. Bilangnya sama apa leadernya begini, kayaknya bukan panggilan saya di sini, passion saya. Ya, istilah-istilah orang yang sok kudus itu. Passion saya, panggilan saya bukan di sini. Ya mungkin kamu memang panggilannya di sini, makanya kamu berhasil. Saya bukan di sini, saya tak keluar. Saya kalau dengar orang kayak gitu ya teman-teman, agak sensitif. Kenapa? Saya juga bukan passionnya IT teman-teman. Mana ada saya passion IT. Hari ini kalau disuruh ngurus kayak gini, saya nggak bisa. Meskipun dulu diajari, saya nggak bisa. Sekarang, dulunya juga nggak ada beban untuk harus belajar, tapi karena ini wajib, karena saya di STTS, mau nggak mau saya makan. Benar nggak teman-teman? Ya, mau nggak mau, jalannya untuk menjadi bilioner di Prudential harus AM. Mau nggak mau, harga mati, jangan dinego lagi. Jelas? Oke. Begitu saya mulai bagaimana? Ya, saya mulai mikir, bagaimana supaya saya yang bukan orang IT dan yang nggak ngerti IT, ya nggak nyangka sama sekali harus lulus di STTS. Ya, akhirnya saya mulai melakukan praktikum itu. Saya ajak teman-teman saya, ayo balapan. Jadi saya menganggap ini fun. Teman-teman tahu istilah apa? Love, cintailah pekerjaanmu supaya pekerjaanmu mencintai kita. Benar? Ya, saya mulai menganggap praktikum ini yang mengerikan di kampus saya sebagai pertandingan balapan cepet-cepetan, cepet-cepetan, api-apian. Jadi saya menganggap seperti itu supaya apa? Meningkatkan gairah saya teman-teman. Karena sudah tidak ada pilihan untuk keluar, nggak ada pilihan untuk keluar. Jadi saya memaksa harus lulus tepat waktu. Akhirnya singkat cerita, saya lulus dengan penuh mukjizat. Kita semua pasti percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh mukjizat, benar? Amin. Tapi kalau saya nggak memaksa diri saya, waktu kuliah saya nggak akan pernah bertemu mukjizat itu. Bagi yang mau promosi tahun ini, pasti kalian semua butuh mukjizat, benar? Betul. Bagi kalian pasti terima semua mukjizat itu kalau sampai akhir kalian masih bertanding. Yes. Terus lakukan pertandingan terus teman-teman. Seperti seolah-olah ya tidak ada bilang tahun depan kan masih bisa. Kalau ada dari kita, ya kalau ada dari kita yang tahun ini mau promosi unit manager dan bilangnya omset masih sedikit, agent masih sedikit, waktu sudah mepet, dan kalian mulai nego sama leader kalian, bilang tahun depan kan masih bisa ya kok. Oke, bisa saya pastikan tahun depan kalian nggak akan promosi teman-teman. Karena kalian nggak mengenal Prudential. Nanti saya jelasin. Kita harus mengenal. Oke, sampai sini setuju ya teman-teman? Terus saya masuk Prudential, sama prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Jadi agent nggak ngerti marketing, jalan satu-satunya harus jadi unit manager. Oke, saya lakukan semuanya. Terus nggak ada istilah cocok nggak cocok, passion nggak passion, bakat, semua itu sudah nggak usung. Ya, saya bukan orang bakat ini bakat itu. Saya nggak ada hobi teman-teman. Jujur saya hari ini saya nggak punya hobi. Sejak kecil saya nggak punya hobi. Kalau ada teman saya, hobi saya main musik. Passion nggak? Kayaknya saya tanya, loh, passionmu apa? Passion saya main musik. Loh, gitu jadi musisi yang terkenal. Oke, belum saatnya. Saya jamin. Begitu kamu punya bakat yang Tuhan kasih, punya passion musik, tapi kalau kamu nggak punya, ya, pengenalan akan dirimu sampai 50 tahun lagi, ya masih gitu-gitu. Ya, oke. Nah, begitu saya di Prudential saya juga gitu. Ya, saya mengejar bagaimana saya harus terus setiap tahun harus naik kelas, dan saya benar-benar ngejar harus promosi tepat waktu dan lain sebagainya. Itu konsep, prinsip dan lain sebagainya. Itu prinsip saya teman-teman. Dan saya belajar
Kenapa kok saya bisa kayak gitu? Dan sedangkan ada orang-orang yang lebih hebat, mungkin punya bakat, mungkin punya talenta yang lebih luar biasa dalam dunia marketing, leadership, motivator, luar biasa. Kok nggak bisa sukses di Prudential? Banyak nggak teman-teman? Banyak. Ya, kalau kita lihat-lihat yang sukses di Prudential nih, istilahnya kayaknya bukan karena kehebatannya mereka, kayaknya, karena perjuangannya mereka. Ya, dan kenapa? Ya, di luar sana banyak orang miskin. Oke? Ada yang bilang, oke, ayo orang tua kita bilang, orang-orang bilang kerja yang keras supaya sukses. Benar? Perlu diralat teman-teman. Zaman modern sudah nggak usum kita pakai metode bekerja keras. Kalau cuma dengan bekerja keras saja semua bisa kaya, saya jamin nggak ada orang miskin. Ya, mungkin ada agent yang bekerja keras saja dia nggak akan berhasil kok. Kalau dia nggak mengenal potensi. Teman-teman, mengenal itu penting loh teman-teman. Ya, kalau dia bekerja keras terus, prospek dan rekrut dilakukan terus menerus. Kalau dia tidak mengenal bisnis Prudential, saya jamin dia tidak akan pernah berhasil di Prudential. Mungkin posisinya sudah UM, mungkin posisinya sudah SUM, mungkin. Tapi saya jamin, ya dia belum tentu berhasil di Prudential karena nggak kenal. Ya, mengenal itu penting teman-teman. Ya, ada video, ya, yang ini. Ya, teman-teman mungkin tahu ya videonya Nick Vujicic. Kita mau lihat sama-sama. Saya harap kalian fokuskan dengan pemahaman apa sih pengenalannya seorang Nick Vujicic. 안녕하세요. My name is Nick Vujicic and I love traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. I am happy. Just felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to go to school with. And I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know. And cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you know, like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going, like, here we go. 1, 2, 3, 4. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Wake up. Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again.
But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Ya, teman-teman, Bapak Nifu Ciksi ini sudah menikah ya. Ada yang tahu ya? Nikah, istrinya sangat cantik, sangat cantik dan normal, ya, luar biasa. Teman-teman, yang saya lihat dulu dari film ini adalah sebuah pesan. Kalau kita jatuh, kita harus bangkit. Kita jatuh, kita harus bangkit. Cuma itu yang saya terima. Sering saya lihat lagi film ini, saya lihat lagi film, saya jadi dapat satu lagi pemahaman. Bahwa seorang Nifu Ciksi itu bukan seorang pria biasa. Dia mengenal. Dulunya dia tidak kenal dirinya. Tadi dia kan bilang, saya putus asa, saya nggak ada harapan, saya nggak tahu bisa kuliah atau enggak, dan lain sebagainya. Tapi begitu dia tahu, dia percaya, dia diciptakan bukan jadi seorang biasa-biasa. Dia mengenal. Dia akan jadi orang yang luar biasa melalui dirinya, melalui yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan itu. Dia percaya dia akan jadi orang luar biasa. Dia mengenal. Teman-teman, ini penting banget. Kalau dia tidak kenal dirinya, saya jamin hari ini Nifu Ciksi nggak mungkin jadi motivator internasional. Nggak mungkin dia bisa beli rumah miliaran, dan nggak mungkin ada seorang wanita normal mau sama dia. Tapi karena apa? Dia lebih dari pria normal, teman-teman. Banyak pria-pria yang nggak cacat, tapi nggak mengenal dirinya, teman-teman. Wanita nggak mau, males, utuh fisiknya, tapi mentalnya nggak utuh, percuma. Teman-teman, apa sih definisi mengenal? Yang pasti gini, teman-teman. Orang mabuk itu bisa mengenal dirinya nggak? Enggak ya. Orang mabuk itu sudah nggak sadarkan diri, ya. Orang mabuk itu nggak sadar diri, makanya keputusannya dia, sikapnya dia, tindakannya dia, semuanya salah, benar? Karena nggak kenal. Ya, bayangin kalau kita saat ini nggak minum alkohol, nggak minum anggur, tapi kita nggak mengenal, apa bedanya dengan orang mabuk? Apa bedanya? Ya, agent nggak jalan. Nasabah ada yang lapse, sudah merasa bukan di sini panggilan saya, nggak mengenal bisnis prudensial kembali. Ya, sangat sayang teman-teman, bisnis prudensial yang begitu hebat, kalian putuskan ya. Kita haruskan pacaran, kita putuskan prudensial karena ada nasabah lagi, atau ada agent nggak jalan, atau mungkin dapetin nasabah susah, teman-teman. Ya, wanita kalau cantik gitu ya, kalau di film-film gitu ya, dilakukan segala pengorbanan untuk dapetin dia. Benar? Cantik nih. Apapun dilakukan untuk dapetin wanita ini. Benar ya? Apapun itu. Setelah menikah, ternyata ya kecantikan itu kan nggak permanen ya, teman-teman. Apapun itu yang itu kan nggak jangka panjang ya. Mungkin pengenalannya nggak cocok dan lain sebagainya. Banyak yang cerai nggak? Banyak. Karena apa? Ya, saya baru nikah teman-teman bulan lalu. Ya. Sebelum saya menikah, saya belajar banyak sekali tentang ya keluarga lah, teman-teman. Ya, saya menganggap, saya cerita sama tim saya menganggap perjuangan saya di kuliah sampai saya bisa lulus STS yang katanya mitosnya lulus normal di STS itu 6 tahun katanya. Saya memaksa diri saya harus lulus 4 tahun.
Meskipun banyak sekali yang lulusnya molor, saya pelajari apa kegagalan-kegagalan mereka. Saya pelajari, oh kegagalan-kegagalannya mereka apa? Karena mereka begitu nggak ada dosen, kalau skripsi molor apa, nggak ada yang ngurusin, tambah molor. Ini satu, apalagi saya pelajari. Ini cara kerja saya memang. Di Prudential juga teman-teman, saya pelajari di kantor ya kayak gini, kumpul banyak ya. Mungkin ada 1-2 orang yang kok agent terus nggak promosi, ya saya pelajari. Kenapa kok orang ini nggak promosi? Saya nggak pernah. Oh iya, angel, iya makanya angel kita koncoan. Nggak pernah. Ya, oh kenapa kok nggak promosi? Mungkin ada leader yang hebat. Kenapa kok leader ini kok cepat sekali promosinya? Saya pelajari. Kenapa kok ini gagal? Saya pelajari. Ya, di Prudential. Ya, saya anggap saya sudah AM. Ya, saya sudah wisuda di Prudential. Ya, saya masih ada target-target yang lain juga. Tapi saya anggap secara teori saya sudah selesai AM. Oke, saya masuk lagi itu teman-teman. Battle terakhir, ya, battle pernikahan. Saya juga pelajari loh teman-teman. Kenapa kok banyak sekali ya, bukan sebagian, banyak banget keluarga nggak harmonis. Kenapa? Saya pelajari satu teman-teman, yang paling tinggi karena tidak ada pengenalan. Dan saya pelajari istilah pengenalan ini ya. Sebelum saya pernikahan saya belajar banyak sekali tentang pernikahan. Karena saya di kuliah saya nggak mau gagal, di bisnis saya nggak mau gagal. Ya, ini yang terakhir, ini yang lebih penting teman-teman ya. Jangan sampai ini gagal percuma semua ini ya, benar? Saya serius belajar, lama sekali saya belajar ini. 1 tahun lebih saya pelajari semua khotbah, semua buku, semua saya konseling, saya semua lakukan. Intinya ada satu yang saya ambil garis, pengenalan. Banyak orang ya jadian di sini, ya kenalannya nanti, pengenalan pencocokannya nanti. Setelah nggak cocok putus, sakit nggak teman-teman? Salah. Yang benar berkenalan dulu sampai matang baru jadian. Lebih matang lagi baru nikah. Setelah nikah butuh pengenalan lagi nggak teman-teman? Butuh. Tapi yang dilakukan orang-orang yang sudah menikah ini nggak ada. Pengenalannya nggak ada. Yang ada adalah kamu harusnya ngerti. Saya baru nikah, saya nggak ngerti ya. Kata orang-orang gitu. Jadi kamu harusnya ngerti kalau saya ini kayak gini. Kamu harusnya ngerti kalau saya ini sukanya ini. Kan kamu sudah istri saya, kan kamu sudah suami saya, dan lain sebagainya teman-teman. Tidak ada pengenalan. Ya, akhirnya teman-teman, kita di Prudential ya. Kita di Prudential hari ini, teman-teman, kita tidak sedang mencari uang. Tapi dalam 4 tahun, 3 tahun setengah, kita mau capai agency manager, itu bukan untuk uang, tapi untuk capai posisi, kita dapetin bisnisnya, dan kita lewati proses pendewasaan kita sampai selesai. Kalau kita sudah dewasa dalam proses ini, paling enggak teman-teman, dalam kehidupan kita jadi mengerti, oh ya, saya harus mengenal. Karena dalam kehidupan ada perubahan-perubahan enggak? Kalau kita menuntut leader dituntut, begitu kita bertengkar dengan leader, terus kita bilang ini, saya tidak mau bisnis Prudential lagi, aku tidak mau ketemu kamu lagi. Oke, leader tinggal bilang gini, tidak apa-apa, income saya sudah besar, nggak dari kamu, nggak ada kamu paling berkurang sekian, benar? Tapi saya mau bilang, berarti orang yang lagi emosi tadi, dia tidak mengenal Prudential. Bayangin teman-teman, agent setengah tahun jebret unit manager, 1 tahun jebret SUM, 1 tahun jebret agency manager, income sudah 100 juta per bulan, mau ditinggal cuma gara-gara bertengkar sama leader kah? Karena nasabah labs kah? Nggak kenal kan? Kelihatan kalau nggak kenal Prudential. Pertama kali ikut Sandi pas BOB, wah keren, kayak orang jatuh cinta. Kasih mula-mula toh percuma. Sandi pasnya keren, ya kalau luar negeri seluruh benua, ya dapat beli mobil ini semua keren.
saya pengen, tapi tanpa tahu. Ya, yang diri itu leadernya. Ya, keren. Tanpa tahu, yang bisa bikin itu semua adalah bisnisnya. Kayak apa sih bisnisnya kok bisa kayak gitu? Tanya leader, jelasin. Oh kayak gini. Tanya leader, jelasin lagi. Oh jadi ini ya. Jadi mau leader masalahnya, mau nasabah, mau agentnya, mau mungkin. Ya saya ini nggak ada kantor loh teman-teman dulu. Agent UM sampai SUM saya nggak ada kantor. Di rumah. Ya, saya di rumah. Kalau ada closingan kirim Jakarta, polis kirim ke rumah saya. Ada closingan kirim Jakarta, polis kirim ke rumah saya. Gitu terus. Entry saya ke Jakarta, biaya sendiri semua. Bayar teman-teman, nggak gratis. Karena saya lakukan itu semua kenapa? Karena saya mengenal. Saya kenal Prudential. Dan saya tahu ini bisnis. Ya, ada leader atau nggak ada leader, ada kantor atau nggak ada kantor. Saya tahu ini bisnis yang akan membawa saya income 100 juta per bulan, pasif income. Jadi berani keluar duit. Berapa banyak agent? FPI sudah 200 juta, 100 juta. Komisi sudah lumayan seharusnya. Prospek nasabah keluar kota saja ada biaya Pak, habis biaya saya. Berarti tidak mengenal, nggak kenal Prudential. Teman-teman, terlalu sayang sekali kalau kita meninggalkan Prudential karena kita nggak mengenal. Ya, sayang banget. Kita sudah belajar, ya, dari keluarga yang hancur karena tidak mengenal, ya, dari orang-orang cacat yang tidak mengenal dirinya. Dia membuang waktu kehidupannya dia untuk hal yang sia-sia. Sedangkan Nico Sisik mengenal dirinya. Jadi tidak menyerah. Kalau kita mengenal, kita nggak akan menyerah teman-teman. Apapun yang terjadi, kita nggak akan menyerah. Sudah tanggal berapa? 5 November. Tidak menyerah teman-teman. Karena apa? Bisnis Prudential. Kalau saya promosinya tahun depan, rugi banget. Rugi. Hitung-hitung lagi. Ruginya segini loh. Oh nggak boleh, harus fight lagi. Dihitung-hitung lagi, nggak masuk akal. Nggak apa-apa. Yang penting kalau saya promosi tahun ini, keuntungan saya kayak gini-gini. Kalau saya nggak promosi tahun ini, kerugian saya segini-segini. Sayang banget loh. Karena hitung lagi. Coba, bagi optimis. Kalau saya promosi unit manager sekarang, tahun depan saya tinggal rekrut dan saya dapat orang. Ya kalau saya banyak-banyak ya, 5 orang lah kayak Pak Kando, 5 saja. 5 saja. Ya, 5 saja. Perjalanan lancar jaya, benar nggak? Wih, berarti harus sekarang. Benar nggak teman-teman? Kayak jaya, voice jaya. Ngerti teman-teman ya? Konsepnya mengenal. Teman-teman, ya, masa pacaran jangan pakai perasaan saja. Ya, lupakan semua lagu Indonesia yang melo-melo itu ya. Kita ganti lagu yang ya Bruno Mars saja, keren Bruno Mars ya, memotivasi ya, I'm billionaire ya, I love my living life dan lain sebagainya. Jangan lagu Indonesia yang melo separuh nafas gua apa ya, ini nggak mengenal ya. Buang semua itu teman-teman, kita ganti ya. Kita harus mengenal diri kita. Tuhan izinkan kita semua lahir di sini, ini nggak akan sia-sia. Kita mau, Tuhan mau yang terbaik, dan kita di Prudential bersyukur banget. Ya, tadi sore saya telepon sama mama saya, ya, telepon sama mama, hampir 2 jam ngobrol ya. Mama saya seneng ngobrol, ya, saya dengerin ngobrol. Ya, mama saya bersyukur banget teman-teman. Untung semuanya di Prudential. Untung adik saya semua di Prudential. Ya, kita bisa bulan lalu semua biaya pernikahan saya bisa biaya sendiri semua, dan itu semua dari Prudential. Ya. Jadi semuanya bisa didapatkan melalui Prudential. Tinggal kita mau atau enggak. Ya, banyak orang bilang, if you think you can, you can. Saya bilang, statement itu sudah nggak berlaku sekarang. Jika kamu mau, if you want to get it. Jika kamu mau, kamu akan dapat.
Kamu kalau boleh, aku bisa, cuma aku bisa, nggak dapat. Cuma yang mau UM yang akan promosi, yang mau, ya, yang omsetnya sudah 200 juta pun sekarang, yang kakinya sudah nutup 3, saya yakin kalau kalian nggak mau juga nggak akan bisa. Meskipun peluangnya sedikit untuk promosi, benar? Nggak akan bisa teman-teman. Kalau nggak mau, kuncinya cuma satu. Ini loh, ada yang bilang di Jakarta. Di Jakarta ada satu orang ya yang promosi unit manager dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. Ya, saya cerita sama tim saya. Tim saya satu bilang gini, oh iya kok, itu kayak filmnya Face the Giant. Masih ingat? Yang butuh tendangan maut itu. Di akhir-akhir dia percaya dan dia, aku mau. Wes mepet loh. Wes gak mungkin. Wes dipikir-pikir nggak masuk akal. Tapi aku mau. Ditendang seandainya. Ya betul. Tinggal 2 minggu, aku mau. Tidak bisa promosi. Tergantung kita mau atau enggak. Bukan tergantung omsetku sekarang berapa. Kok kamu omsetku sudah 200 juta. Aku pasti promosi ya. Leader baik. Oh pasti ya. Leader benar. Belum tentu. Tergantung kamu mau nggak. Kaki lu ya apa? Dan lain sebagainya. Ya, jadi terlalu sayang kalau bisnis prudential. Ya, kita nggak kenalin. Bagaimana cara mengenal bisnis prudential? Konsultasikan sama leader sering-sering. Ikutin trainingnya. Ikutin sandepan entry, Grand BUP. Lihat sandepannya orang ini. Orang ini, iya. Oh iya. Kok bisa kayak gitu? Oh iya, caranya kayak gini. Income dari sini, pasti kayak gini. Oh iya, bener banget, masuk akal. Dan saya mau terinstall di Prudential. Terinstall ya, bukan di copy tok. Copy tok itu nggak nyambung. Diinstal, ini terikat. Kalau sudah terikat, kita bisa akses semua programnya. Ya, oke. Ada video lagi? Yang mana? Wanita ini namanya Toy, ya, miskin, cerai sama suaminya, punya dia broken home, punya 3 anak, Polo, Mac sama Kitty, dan Tiff, Tanto namanya. Namanya ya ini Toy ini. Dari Toy ini punya 4 anak teman-teman. Anak ambil. Ini anak-anaknya.
asuransi sekali. Ya, bagus ya teman-teman ya. Ya, kita lihat gitu gampang banget loh ya. Wah, luar biasa, kita kata keluar air mata, kita kagum dengan orang-orang itu. Kita punya idola. Banyak dari kita punya idola. Ya. Wah, idola ini idola itu luar biasa ya. Oke, wah hebat ya, hebat dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan kita? Bayangin kalau kita sakit kanker. Ya, vonis sakit kanker. Hidupku tinggal 2 tahun lagi. Apa kita bisa seperti itu? Bagaimana caranya bisa seperti itu? Dia mengenal. Dia kenal dirinya. Aku diciptakan Tuhan bukan biasa-biasa. Aku diciptakan Tuhan penuh maksud. Waktu dikasih 1 tahun, aku akan pakai maksimal. Dikasih 2 tahun, aku akan pakai maksimal. Menghargai orang lain. Bagaimana punya nilai untuk anak-anaknya. Teman-teman, ini cerita tentang kehidupan. Prudential juga. Kalau kita menganggap bekerja di Prudential cuma cari duit, itu mata duitan. Ya, meskipun kenyataannya duitnya di Prudential banyak, ya. Ya si Prudential duit tok pokoknya. Ya, sampai-sampai gitu. Sampai-sampai kita nih percuma kita hidup hemat, percuma. Lebih baik agak boros sedikit tapi produktif. Karena apa? Hemat titik percuma, lebih baik produk. Foya-foya titik ketemu orang kursi 500.000, ini bisa buat foya-foya 2 tahun, bener nggak? Bener nggak? Ya, ketemu sama konco sini kan keluar duit. Berteman kan keluar duit teman-teman. Ya, kalau kita hemat terus percuma. Lebih baik, ya lah koncoan sana koncoan sini dapat 1 juta. Biaya foya-foyamu 2 tahun ambil konco ini dibayari kapil dari komisi. Makanya di Prudential ini duit top, gitu. Ya saya nggak bahas duit, karena kalian akan ada banyak duit. Lebih baik kita bagaimana caranya kita mengenal Prudential. Teman-teman, di Prudential ini ya mungkin banyak motivator bilang duit. Ya, bagi kalian yang nggak suka duit, bagi kalian yang bilang kok mata duitan, jangan salah. Justru kamu yang mata duitan kalau kamu memandang duitnya toh, kamu terlalu picik. Teman-teman, Prudential sebenarnya bukan ngajarin duit. Kita lagi belajar proses. Seorang agent harus prospek nasabah dan rekrut agent. Apakah ini sebuah proses? Betul. Kalau kalian ini aja nggak mau dijalani dan kalian melihat leaderku ngajari duit tok, mata duitan, mamon, apalagi? Ya lu sih mata duitan. Saya ngajari duit tok siapa? Loh ini kan proses. Kalau kamu ya prospek tekun, ya rekrut susah, tapi harus ya kita dijalani. Ya. Kayak anggapan gitu loh, itu kodratku gitu loh teman-teman. Sampai level situ gitu loh. Terus gak ada istilah nih panggilan nggak ono gitu loh. Laki yang bebek itu kawin, kayak gitu loh. Terus gak ono, iya kan, terus gak ono kayak gitu loh. Kodratnya pria menikah dengan wanita, itu kan kodrat. Kalau di Prudential sudah kodrat, rekrut dan prospek, itu kodrat. Jangan aku udah iso. Ya nggak apa-apa, nggak bisa di awal. Aku nggak mungkin ngerjain ini. Ini bukan panggilanku. Ya wes kamu sih rugi. Gitu. Laki sing elek pun ya loh. Yang elek pun bisa dapat cewek cantik kok. Gitu. Meskipun kalau dikenal nggak mungkin ini orang bisa pusing pikir gitu loh. Tapi dia tahu nih kodratku, aku harus menikah dengan wanita kok. Dia bisa kok menikah dengan wanita. Teman-teman, banyak agent itu selalu melo-melo. Makanya saya paling benci lagi di Indonesia. Isinya kok melo terus ya, kecuali yang itu The Massive, jangan menyerah gitu ya. Itu kecuali itu bagus banget. Ya isinya, teman-teman, hati-hati dengan cara berpikir kita itu. Ya, film-film itu ya. Kita lihat Candi Pasar ini kan semua video. Video ini sangat, kenapa kok motivator pembicara pakai video? Karena video ini paling gampang mempengaruhi pikiran kita. Jadi, hati-hatilah dengan melihat video film, dengan lagu, apalagi berteman. Kalau temanmu bisu nggak apa-apa. Nggak bisu negatif bisa mateng. Lagu ini masuknya negatif kabeh, langsung kita kayak orang mabuk yang nggak mengenal lagi. Bahaya. Sudah lupa, iya, ambil aja, iya. Agent makin banyak, ya dong.
korupsi. Repot gini ya. Percaya saya, dia bangun bisnis, saya nggak ngutungi, dia bangun bisnis pasti susah berhasil kalau dia nggak bertobat dalam cara berpikirnya dia. Saya nggak ngutungi orang yang keluar dari Prudential nggak berhasil, enggak. Kalau dia keluar dari Prudential dengan cara berpikir yang sama, tidak ada perubahan paradigma cara berpikir, susah dia berhasil di bisnis apapun. Karena di bisnis apapun itu semua konsepnya sama. Prudential apa? Pertama, agent itu fondasi. Belajar sih. Ya cara proses, cara rekrut. Unit manager memperkuat fondasi. SUM, semi Pasifik. Cik semi loh ya, belum Pasifik kan. Cik semi. Ya, karena kita punya kan masih UN. Ya, UN kan income-nya kecil. Kalau dia pas mabuk ya, pasti bius di orang ya hilang. Ya, kalau kita punya AM, ya, punya 5 AM itu barusan kakiku kuat ya, meja nggak goyang, teman-teman. Ya, di Prudential kita lagi bangun sebuah bisnis dengan kerajaan yang, kalian tahu kerajaan? Ada pilarnya nggak? Ya, saya nggak bilang gubuk. Kerajaan, bangun pilar-pilar yang kuat. Kalau kalian mengenal Prudential, iya, Prudential itu apa sih? Bisnisnya besar, income-nya luar biasa. Ya, banyak agen ya, ada ya. Prudential dikerjai, ketemu sama ya, wih kamu luar biasa, aku mau ikut kamu, bimbingan aku luar biasa kayak kamu dan lain sebagainya. Begitu ikut dan dibimbing gini. Di tengah jalan ternyata tidak sesuai harapan ya. Ya kayak mungkin pendidikannya tuh nggak semanis dulu pas pacaran gitu loh. Akhirnya putus. Akhirnya ditawari kerjaan lain dan dia kok pas usahanya yang dia baru itu laku. Akhirnya dia merasa, nah ini hati-hati ya, kan selingkuh kan kayak gitu, di awal-awal kan manis gitu. Lari pak, nggak perlu pak. Ya kan kayak gitu ya. Padahal kalau dilihat bisnisnya yang dia yang baru nggak ada sistemnya. Sampai kapan kamu kayak gini? Nah itu terus jawabannya gini. Kan gitu, orang selingkuh kan jawab gitu ya, selingkuh. Habis aku nggak ada kecocokan sama dia dan ini bisa mengerti aku, bener nggak?